Saya senang bisa berkumpul bersama dalam jarak yang jauh ya, dari ujung ke ujung Wah, nih. Bapak Ibu sekalian, eh, walaupun saya di Taiwan, saya selalu mengikuti perkembangan Indonesia. Salah satunya adalah bahwa akan diselenggarakannya yang disebut dengan new normal. Terus terang sebagai orang yang jauh, saya ngebaca tapi saya nggak ngerti. Oleh sebab itu, saya pikir disinilah saatnya saya mendapat edukasi dari Bapak Ibu, dan saya yakin edukasi ini juga sangat berguna bagi orang yang menyaksikan video ini, karena apa? Bagaimanapun yang namanya new normal dengan perspektif masing-masing Bapak Ibu, saya yakin ada perbedaan, dan itu satu. Dan kemudian yang kedua, dari perspektif yang berbeda, tentu penyikapannya, responsnya, caranya memberlakukannya itu juga berbeda. Dan ketiga, bagaimana Bapak Ibu sebagai orang tua itu bisa mempersiapkan anak-anak kita untuk menghadapi new normal yang memang ini menjadi sesuatu yang agak, kan bagi saya aja sulit untuk ngebayangkannya bagaimana sih new normal di Indonesia. Jadi sebagaimana yang ini tak kenal maka tak sayang, itu adalah prinsip nenek moyang kita. Makanya saya persilakan Bapak Ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, ya, dimulai dari yang biasanya dari huruf abjad ya, kayaknya Pak Danang. Ya, atau Desi, ya silakan memperkenalkan diri. ya, selamat malam buat kita semua. Saya adalah Desi Koleangan, Boru Panggabean. Saya adalah istri dari Pak Posma Simanjuntak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Pak Danang, apa sudah mendengar? Oh, ya, lagi skip. Kemudian langsung di Bu Dr. Grace. Silakan. Selamat malam semua. Malam. Saya Grace. Ya, saya sebenarnya pernah jadi jemaatnya Pak Posma dulu, sewaktu masih di Citrap sana. Ya, sehari-hari saya masih aktif di rumah sakit. Kebetulan rumah sakitnya Royal Taruma di daerah Jakarta Barat. Ya, itu Pak. Iya. Oke, jadi terima kasih Bu Dr. Grace. Kemudian dilanjut dengan Bu Dr. Clement, monggo. Mic-nya. Ya. Ya. Ya, selamat malam semua teman-teman. Salam sehat buat kita semua. Ya, salam sehat. Ya, nama saya Clementina Saing. Saya bertugas di Rumah Sakit FMC Bogor dan sebagai ibu rumah tangga juga. Oke. Ya, terima kasih. Pak Danang sudah bisa dengar suara saya? Ya, monggo memperkenalkan diri, Pak Pelito. Oke. Ya, saya Danang, saya dari Jepara, Jawa Tengah, Bu ya. Saya pendeta di Jepara, di GITJ Jepara, Gereja Injil di Tanah Jawa. Itu semacam gereja Mennonite yang dulu produk dari lembaga misi Belanda sekitar tahun 1854. Dan itu menjadi gereja Mennonite lokal pertama di luar Eropa. Iya. Jadi di Jepara. Ya, di Jepara. Itu. Iya, terima kasih, matur suwun Pak Danang. Kemudian monggo Mas Roy memperkenalkan diri. Selamat malam. Tadi udah ada pengantar dari adik saya Pendeta Ramos ini. Ini saya jelasin sedikit ini. Bapak saya pendeta ini, ya kan? Bapak saya pendeta, bapak saya suruh saya jadi pendeta, saya nggak jadi pendeta. Suruh Ramos jadi pendeta Ramos yang pendeta ini. Jadi itulah cerita kami ini ya kan sama Ramos ini. Saya tinggal di Kalibata. Saya sama 2 anak, ya istri Boru Nenggolan. Jadi ya sama-sama kita kerja di swasta lah gitu. Oke, ya terima kasih Bang Roy. Oke, jadi kita langsung saja. Jadi tujuan acara ini adalah kita memberi edukasi, penjelasan tentang tanggung jawab orang tua ya. Orang tua sekaligus profesi kita based on our profession.
untuk mempersiapkan anak-anak kita dalam menghadapi new normal. Itu tujuan kita hari ini. Jadi pertanyaan pertama saya akan ajukan ke dua ibu dokter, karena memang karena bicara soal kesehatan itu pasti sangat berkaitan dengan ibu dokter ya profesinya. Jadi yang pertama adalah untuk Bu Clement, nanti disambung sama Bu Grace. Kira-kira apa sih penekanan utama atau definisi daripada new normal menurut konteks ibu sebagai dokter begitu? Monggo, Bu Clement. Apa arti secara definitif sebenarnya dalam konteks kedokteran yang disebut dengan new normal itu apa begitu loh, menurut bidangnya kedokteran medis gitu? Terima kasih. New normal menurut saya adalah suatu budaya yang baru ya, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, pakai masker, dan menghindari kerumunan. Kenapa hal ini disebut new normal? Karena kenapa hal ini muncul, kita tentu harus melihat latar belakangnya dulu. Akhir-akhir ini kan kita dalam masa pandemi ya. Pandemi itu latar belakangnya sedikit ya. Kenapa new normal ini muncul? Karena kita di dalam masa pandemi ini kan kita tahu bahwa terjadi penyakit infeksi wabah virus corona yang sangat menular. Pertama memang itu terjadi di Wuhan dan kemudian menjadi pandemi di seluruh dunia. Sehingga sampai sekarang saja pun di Indonesia angka yang terinfeksi kalau nggak salah kira-kira 45.000 orang sudah terkonfirmasi COVID. Sangat berbahayanya virus ini, dia menularkannya secara droplet, yaitu dengan percikan atau batuk atau bersin dari orang yang kena, kemudian dia dengan kontak, misalnya dengan cara berjabat tangan, kita nggak tahu orang-orang yang kontak di sekitar kita, dan dia lengket atau terkontak di benda-benda ya. Jadi sehingga kita kan tidak tahu sekarang ini kita siapa yang membawa virus, apakah orang yang di sekitar kita. Maka untuk memutuskan rantai penularannya ini, diciptakanlah sekarang new normal baru, yang tadi yang saya sebut tadi, budaya protokol kesehatan yang ketat, yaitu tadi dengan mencuci tangan, pakai masker, physical distancing, dan menghindari kerumunan yang ramai. Ya. Saya rasa itu. Oh, jadi itu menurut munculnya ya, karena ada sejarahnya. Kenapa new normal itu? Karena sudah pandemi ya. Iya, pandemiknya ya. Oke, jadi bisa ditambahkan dari Bu Dr. Grace, monggo. Ya. Sebenarnya ya sudah seperti yang dijelaskan oleh Dr. Clement tadi, ya sudah terdengar ya Pak? Ya, kedengaran. Ya Pak. Ya, oke. Ya, ya. Saya melanjutkan dari Dr. Clement tadi, memang seperti apa yang sudah dijelaskan, bahwa new normal itu ya kita kembali ke aktivitas kehidupan yang harus berjalan kembali normal setelah beberapa saat kemarin kita aktivitas semua dibatasi, kemudian kita harus kembali ke kehidupan yang normal dengan suatu tatanan gaya hidup yang baru tentunya, dengan memperhatikan hygiene, kesehatan seperti yang tadi disebutkan, seperti rutin mencuci tangan, menjaga jarak, selalu pakai masker. Jadi ya new normal itu lebih kalau dari segi kesehatan, kedokteran, ya suatu tatanan hidup baru lah bagi kita semua yang lebih memperhatikan hygiene. Oke. Jadi lebih mengutamakan higienitas pada diri sendiri. Ya. Oke. Nah itu kan secara fisik nih. Saya jadi penasaran nih dari penjelasan seorang Pak Pendeta, kira-kira new normal itu bagaimana bersihnya itu loh? Apakah cukup bersih hanya dalam saja atau gimana Pak Danang? Monggo. Iya, terima kasih. Saya pikir new normal tadi udah disampaikan ya.
Iya. Kalau saya sih melihatnya sebagai upaya beradaptasi dengan realita ya. Jadi ini pada tahap penerimaan bahwa faktanya adalah ada pandemi dan kita harus menerima itu, kita berdamai dengan itu. Setelah mungkin sebelumnya, kalau ada 5 tahap ketika orang menghadapi pandemi itu kan ada tahap-tahapnya kan, ada tahap penyangkalan, kemarahan, kemudian tahap depresi, kemudian tahap berdamai atau tahap penerimaan. Oke, ya. Nah saat ini menurut saya new normal menjadi tahap untuk menerima itu. Meskipun kalau menurut saya secara pribadi pertimbangannya lebih karena faktor ekonomi. Kalau misalkan di Jepara ya, saya bicara di Jepara misalkan sebelum mulai dibuka sekarang ini atau sebelum dicanangkan new normal, itu kita masih 0 positif di Jepara. Bisa karena nggak dites bisa, atau karena tesnya cuma sedikit. Tapi setelah Lebaran, pasca Lebaran itu mulai ada 3, 4 dan seterusnya. Hari ini ada 54 kasus positif hari ini. Oke. Jadi total sampai hari ini ada 155 kasus positif. Itu Jepara saja ya? Di Jepara saja. Dan beberapa gereja sudah mulai membuka peribadatan untuk yang minggu kemarin, tapi tempat kami belum. Dan saya menjadi agak curiga sebenarnya selama ini ketika gereja menutup gedung gereja dan ibadah di rumah itu karena mereka memahami itu sebagai panggilan untuk penyelamatan atau gara-gara sekedar peraturan dari pemerintah mengharuskan untuk itu. Oh gitu. Seharusnya ketika gereja memang berorientasi pada upaya penyelamatan umat, melihat angka yang semakin tinggi, meskipun sudah ada peraturan atau diperbolehkan katanya seperti itu ya, untuk melanjutkan aktivitas, seharusnya gereja tetap harus menunda lah ya minimal. Menunda pembukaan. Ya, pembukaan. Online. Ya, dengan dasar pertimbangan itu. Oke. Pertimbangan bahwa angka semakin tinggi dan mulai semakin menyebar dan karena gereja kami jemaatnya itu menyebar di 2 kecamatan, kita belum berani membuka tempat ibadah gitu ya. Oke. Tapi prinsipnya gini Pak, jadi new normal adalah upaya untuk menerima realitas dan suka tidak suka kita harus menyesuaikan diri dengan realitas yang sedang kita hadapi. Nah kalau dari perspektif keimanan teologis itu memang new normal itu sebenarnya sesuatu yang normal dalam sejarah ya, karena setiap perjalanan dalam sejarah itu selalu ada masa-masa kritis yang mana itu menjadi titik tolak untuk berubah. Oke. Kita kalau misalkan secara teologis akan selalu ada upaya untuk memperbarui itu yang melalui situasi krisis dan situasi krisis itu kan selalu punya 2 dimensi, itu menjadi ancaman sekaligus juga menjadi peluang. Ya, dan new normal ada di antara 2 sisi ini dan mungkin nanti akan kita bahas lebih lanjut gitu ya. Gitu Pak kira-kira dari saya. Oke, ya terima kasih Pak Pendeta. Sekarang dengan Bang Roy, gimana menurut perspektif Anda sebagai profesional new normal ini? Saya pikir sih new normal ini kalau dari sisi saya ya, artinya kita lihat di sini betapa gunanya teknologi. Oke. Ya, teknologi artinya teknologi kita sebagai profesional, ya saya rasa pun di sini teman-teman udah banyak lah Zoom meeting sehari bisa 3-4 kali ya kan? Iya. Jadi ke depannya saya pikir sih sebagai profesional tuh ya teknologi itu akan berperan ya, karena kita nggak bisa banyak berinteraksi physically ya, nggak dicegah ya. Jadi di situ kita dibantu kita dengan teknologi, bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan kolega kita, rekan sejawat, dan juga sih sebagai kepala rumah tangga juga di sekolah anak-anak juga untuk monitoring anak-anak juga. Nah, jadi di sini pun saya pikir sih yang walaupun umur 50-an jangan gaptek juga. Zaman sekarang sih udah harus mau belajar teknologi, ada aja teknologi bro. Sekarang untuk sekolah-sekolah anak media teknologinya banyak. Untuk meeting bisa Zoom meeting, Google meeting.
Nah, jadi itu yang saya rasa sih betapa teknologi membantu. Nah, dari segi kadangkala kualitas kerjaan sih saya pikir sih gini ya. Sekarang ada namanya remote work from home ya. Work from home. Ya, work from home atau remote worker. Saya pikir work from home itu sih sudah ada perusahaan Amerika memperkenalkan, bukan perusahaan asing lah, memperkenalkan work from home. Awalnya tujuannya apa? Supaya orang nggak banyak mobilisasi naik kendaraan keluar rumah ya, kayak istri saya di Coca-Cola. Supaya kenapa? Kalau seorang berkendara itu dia naik mobil, dia mengeluarkan polusi. Jadi dengan itu perusahaan yang concern terhadap lingkungan, jadi disarankan 4 kali sehari, diwajibkan 4 kali sehari, seminggu kerja, selanjutnya sehari work from home. Nah, mungkin di situ bisa juga cikal bakalnya untuk new normal ini. Mungkin kalau saya pikir sih juga di kantor-kantor profesional itu kita, misalnya saya kalau dengan dulu headquarter di Australia kan kita Webex meeting ya kan, apa semua kayak gitu kan. Nah, itu mungkin di luar negeri kan gitu loh, tapi sekarang sih udah umum di Webex meeting itu di dalam kota. Nah, kembali lagi kan gitu, jadi kita itu bersyukurlah, artinya Tuhan menciptakan kita akal, dengan akal kita itu kita bisa membuat teknologi yang memudahkan kita hidup, berinteraksi dengan anak kita, dan kita bekerja. Itu aja dari saya. Oke, ya, jadi perlu bagi kita semua untuk belajar teknologi ya, karena kita sudah sangat depend on di teknologinya begitu ya. Oke, sekarang dengan Desi sebagai ibu rumah tangga, ini tentu bisa mendapat perspektif yang berbeda kita. Silakan, monggo. Ya, terima kasih. Kalau saya sebagai ibu rumah tangga melihatnya bahwa new normal ini memang mungkin sudah waktunya untuk masyarakat, sebagian masyarakat kita yang bekerja, maksudnya bekerja yang harus betul-betul keluar rumah, yang nggak bisa mengandalkan teknologi di rumah gitu loh. Jadi memang mereka harus berangkat juga walaupun dalam kondisi yang masih belum memungkinkan ya. Tapi sebenarnya buat saya pribadi masih takut buat dalam 1-2 bulan ini saya masih takut untuk pergi keluar. Jadi lebih banyak di rumah kalau nggak ada keperluan. Apalagi kalau saya merasa kesehatan saya sedang tidak fit gitu ya. Saya tidak fit, nggak berani jauh-jauh. Jadi buat kami yang ibu-ibu rumah tangga, kebetulan untuk mungkin belanjaan bisa pesan bahan-bahan dan diantar ke rumah. Tetapi memang ada sebagian tetangga atau teman-teman yang memang harus pergi keluar, terpaksa lah mereka memang harus pergi gitu loh. Jadi hanya saya berpikir kelihatannya masyarakat kita itu memang benar-benar kebal ya. Pokoknya saya sudah dengan pakaian lengkap, memang sih nggak APD, tapi maksudnya masker, kadang-kadang jaket gitu ya, rada-rada parno gitu, pakai kaos tangan plastik gitu ya kalau mau ke Alfa depan rumah. Mereka itu tidak pakai masker, udah kayak kehidupan sebelum bulan Maret ya, Februari Januari gitu loh. Bener-bener saya rasa aduh ampun deh, cuma saya doang ya kali yang aneh gitu ya berbelanja dengan perlengkapan seperti itu. Tapi ya biarlah mereka berpikir begitu, nggak apa-apa, yang penting saya aman. Ya, oke, thank you. Dari situ ternyata kita lihat bahwa untuk menjalankan new normal ini nggak gampang ya, karena ternyata masyarakat Indonesia ini nggak takut begitu loh. Ini bagaimana mensosialisasikannya dengan baik, terutama kita sebagai orang tua punya tanggung jawab nih ke anak-anak kita. Jadi menurut saya dengan kesulitan-kesulitan yang kita lihat dengan gaya baru, dengan tantangan baru, demikian juga dari contoh-contoh yang ada di sekitar kita, dari masyarakat yang ya itu, yang tidak takut itu, sebenarnya
apakah ini bisa menjadi lifestyle bagi anak-anak kita? Silakan Bang Roy, Bu Grace, bagaimana bisa Anda membuat ini menjadi lifestyle bagi anak-anak Anda? Ya, seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa ini sesuatu yang baru, butuh waktu untuk beradaptasi, tentunya tidak mudah. Untuk orang dewasa saja itu cukup sulit, terlebih untuk anak-anak, untuk membiasakan diri, memperhatikan pola gaya hidup yang baru, itu agak sulit gitu memang. Contohnya kalau saya masih melihat banyak orang-orang yang dewasa pakai masker saja gitu ya. Pakai masker, mereka memang pakai, tapi mungkin cara pakainya yang belum tepat. Masih suka turun ke bawah, mungkin di bawah hidung gitu ya. Mungkin sekian lama dirasa kurang nyaman, jadi turun, maskernya dibuat lebih turun gitu. Padahal harusnya menutupi mulut dan hidung. Itu juga terjadi ke anak. Kebetulan saya memiliki anak 1. Nah, saat ini kan belum sekolah, jadi masih banyak di rumah. Tapi sesekali kadang harus keluar, kebetulan harus dititipkan ke rumah mertua, jadi di perjalanan dipakaikan masker. Tapi sekali lagi itu ya susah, sulit gitu untuk anak kecil juga untuk memakai masker sekian waktu. Jadi ya upayanya ya memang memberikan edukasi yang terus-menerus, apa kegunaannya, mengapa dia harus selalu pakai masker, harus rajin cuci tangan. Mungkin orang tua memiliki peran yang penting gitu ya. Jadi mereka kalau anak-anak kan lihat orang tuanya, ternyata pakai masker yang benar tuh seperti ini gitu. Ya. Atau ternyata tidak boleh diturun-turunkan gitu, atau dilepas di luar rumah. Jadi mereka lama-lama melihat. Ya lama-lama nanti mungkin dengan adaptasi yang perlahan-lahan akhirnya menjadi lifestyle buat mereka gitu, dan kita semua. Ini memang perlu waktu sih Pak. Iya. Oke, perlu waktu ya. Oke, gimana tadi Bang Roy, menurut Anda dengan masyarakat Indonesia itu banyak nggak takut gitu ya? Masih bukan nggak takut juga sih. Mungkin ini saya jelasin juga nanti. Saya hari Selasa saya bikin webinar dengan Wakil Menteri, terutama dari segi sektor ekonomi lah, stimulan ekonomi ini dampaknya ke sektor ekonomi Indonesia Pak. Jadi maksud saya gini lah, orang kita sih emang susah, bukan susah lagi lah, dablek ya, dablek. Tapi contohnya lah waktu pas lagi ketat-ketatnya itu ya masih lockdown itu ya, saya lihat orang berkeliaran nggak apa, bebas aja semua, nggak pakai apa-apa gitu loh. Ya saya rasa sih kita masih bersyukur dibandingin Amerika. Kenapa bersyukur? Presiden kita concern menyarankan kita menjaga-jaga. Nah, Presiden Amerika lihat aja, kemana-mana nggak pakai masker apanya semua. Artinya pemimpin kita itu masih kasih contoh yang baik lah. Itu satu. Kedua juga, ya saya sih harus hati-hati juga ya. Maksudnya gini loh, ya ada yang pakai masker di olahraga, yang anak ketiga bakmi toko 3 stroke juga dia kan. Oh iya, karena pasokan oksigennya kurang. Iya, saya juga kemarin agak pasokan oksigen kurang gara-gara pakai masker, kebetulan turun tangga, wah sesak napas juga, saya harus ke rumah sakit kemarin itu. Jadi bagi saya ada agak susahnya juga ini sering-sering pakai masker kan. Jadi terus terang sih mau keluar pun kalau nggak bisa kepaksa banget ya nggak usah lah harus pakai masker. Nah yang saya pikir sih yang anak-anak juga saya yang penting ini di sini kan dokter ada ya, kalau dari perspektif dokter harus preventif, harus ketat apa semua gitu loh. Nah sisi lain juga di Indonesia ini masih banyak orang miskin ya, banyak orang miskin juga ya, mereka sih harus cari duit gitu loh. Anak ini saya sharing sedikit ya, kayak ada penelitian World Bank itu ya, kalau di negara yang negara maju yang ada safety net itu artinya seseorang itu nganggur
habis itu Iya, dikasih dan tunjuk ketentuan. pemerintah. Nah, itu dia bisa menerapkan full lockdown. Oke. Itu satu. Kedua juga ya kemarin Menteri Keuangan Amerika bilang juga ya mereka kan nerapin lockdown. Nah, mereka kasih stimulus 3 triliun. Nah, habis juga duitnya. Nah, dan mereka bilang kita ada 3 bulan lockdown, kita nggak bisa lagi berhenti begini, udah nggak ada duit lagi gitu. Mau harus membuka diri perekonomiannya kan gitu. Nah, maksud saya negara yang punya safety net kayak orang Amerika kan dikasih berapa tuh $1.000 cek ya. Nah, itu mereka pun udah kehabisan uang, mau sekarang harus membuka diri, ekonominya harus dihidupin kan supaya karena nggak ada duit lagi negaranya. Nah, saya pikir sih di kita ini ya yang tidak ada safety net itu nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena akan menimbulkan kerusuhan. Kalau di lockdown semua itu masuk semua kerja ya kan. Nah, itu yang penelitian lah. Jadi makanya pemerintah karena kita nggak ada safety net, kita nggak bisa menerapkan full lockdown kan gitu. Ya. Jadi ya itu. Jadi makanya saya ngomong kemarin sama Pak Wakil Menteri ya diskusi yang seperti kayak gini ya. Jadi pemerintah sekarang itu polisinya itu yang penting bagaimana ekonomi kita itu nggak ambruk. Ya kan. Nah, nggak ambruk, tapi kita bagaimana juga supaya mencegah virus COVID ini nggak berkembang juga, ya kan. Nah gitu, makanya kalau kita rakyat kecil itu yang dia harus nafkah, mau kita suruh mereka itu ketat-ketat itu susah gitu. Jadi dan resikonya ada kan, kita lihat aja nongkrong tukang gojek itu kan, rokok makan semua. Nah di pangkalan-pangkalan itu kan bahaya sekali gitu. Nah ini jadi maksud saya di sini ada juga teman-teman di sini. Inilah di Indonesia ini antara dilema keseimbangan antara satu kebutuhan ekonomi Indonesia, satu lagi dengan sisi kesehatannya gitu loh. Jadi di sini misalnya ada dokter-dokter juga, jadi perspektif itu kalau di Amerika itu kan dokter-dokter sana kan orang ahli kesehatan harus ini lockdown, harus ini, loh nggak bisa kan gitu loh, iya kan? Itu dari perspektif dokter gitu loh. Nah perspektif pemerintahan ini yang harus menghidupkan ekonomi itu harus dilihat juga sisinya gitu. Jadi maksud saya sini ada ahli kesehatan itu jangan satu sisi aja melihat, harus multi perspektif kan gitu loh. Nah pemerintah itu tahu apa yang keinginan ahli-ahli kesehatan kan gitu. Jadi kayak di Amerika itu kan menarik juga public debate-nya itu antara pemerintahan sama ahli kesehatan. Jadi itulah yang saya pikir sih yang dihadapi pemerintahan sekarang ini. Kita mau ketat banget juga nggak bisa, iya kan? Akan ya korban nanti orang lemah, tapi sisi lain juga kita harus meminal karena penyebaran virus itu kan gitu. Oke, thank you. Jadi saya teringat kemarin saya ada pembicaraan dengan seorang teman di Brazil. Kita tahu Brazil itu adalah negara yang nomor 2 paling worst setelah US. Di sana ada 2 pendapat umum yang juga karena pemerintahnya nggak tegas, antara presiden yang memilih untuk menggerakkan ekonomi dengan menteri kesehatan yang sampai diganti ada 2 kali, yang memilih lebih baik lebih dulu menangani kesehatan. Nah, jadi saya mau minta pendapat dari Ibu Clementina dan Pak Danang. Menurut Ibu Clementina, mana yang harus diutamakan, kesehatan atau ekonomi? Silakan dulu, Bu Clement. Menurut Ibu seorang dokter, sebenarnya dalam kondisi gini, mana yang lebih harus didahulukan, ekonomi atau kesehatan dulu? Monggo Bu, dokter. Kalau saya sih dari segi kesehatan ya pastilah memilih dari segi kesehatannya dulu ya yang diutamakan. Tapi seperti pendapat Dr. Roy dan dokter yang lain, Dr. Grace juga, nggak bisa memang jadi dari satu segi nggak bisa kita harus bersama-sama. Tapi saya sebagai seorang dokter ya pastilah mengutamakan dari segi kesehatannya. Oh gitu ya. Iya. Untuk menghindari
menghindari penyebarannya. Penyebarannya. Ya, karena waktu itu saya sedikit lagi cerita, yang di Brazil ini, kemarin presidennya itu benar-benar menantang, bahwa mengatakan bahwa corona ini adalah flu biasa. Tapi oleh Menteri Kesehatannya, itu sampai debatnya sampai akhirnya dia mengundurkan diri karena nggak tahan gitu. Dan ketika si presiden ngelihat bahwa memang benar gitu loh, ini bukan flu biasa, akhirnya dia menyadari dan tapi mengangkat kembali Menteri Kesehatan dari yang berpihak pada dia. Dan disinilah terjadi lagi perpecahan, split, karena apa? Masalah obat, begitu loh. Jadi ya makanya Brazil sampai sekarang itu masih keadaannya tidak baik, sangat tidak baik begitu ya. Tapi ya kalau memang mungkin Bu Dokter bilang kesehatan ya karena memang berdasarkan profesi ya, begitu ya. Oke, bagaimana dengan Pendeta Danang? Kira-kira menurut Bapak? Oke, kalau dari sisi saya, keselamatan itu yang paling utama ya, kehidupan. Karena kita selalu berorientasi pada berpihak kepada kehidupan. Jadi itu yang lebih diutamakan. Tetapi di sisi lain, memang benar bahwa kalau mau jujur, kebijakan new normal itu alasannya, pertimbangannya adalah ekonomi. Oke. Ya, itu malu jujur terang-terangan aja gitu kan. Karena nggak bisa ditahan lama-lama, karena yang hidup di jalanan juga banyak, apalagi kalau misalkan di pinggiran kayak di kota Jepara itu, kalau nggak kerja nggak makan gitu kan, nggak ada gaji tetap misalkan. Yang pegawai negeri sih ya enak, tapi yang nggak pegawai negeri gimana? Apalagi misalkan pekerja misalkan, dulu sempat ramai sekali ketika pada para buruh pabrik. Misalkan, gimana pemerintah mau bilang social distancing atau apapun juga, sementara buruh pabrik enggak disuruh diliburkan. Nah, kalau buruh pabrik diliburkan, apa enggak tambah kacau? Enggak tambah kacau, ekonominya juga tambah kacau dan seterusnya. Kejahatan juga semakin meningkat akhirnya. Jadi kalau diminta memilih mana yang lebih penting, ya akhirnya new normal menjadi oke lah ekonomi, tapi yang berorientasi atau berperspektif kesehatan. Oh, jadi digabung. Jadi ekonomi berkesehatan gitulah ya. Oh, ekonomi berkesehatan. Wah, ini new perspektif nih, ekonomi berkesehatan. Dan ya karena menjadi apalagi di masyarakat ramai dengan pendidikan yang tidak merata juga ya Pak ya. Itu banyak sekali teori konspirasi menjadi sangat laris di anak-anak yang baru gitu ya. Sementara ya ada tenaga kesehatan menjadi korban yang paling banyak di Jepara. Medis ya. Jadi itu juga kadang jadi persoalan juga. Jadi kalau misalkan memilih mana yang lebih didahulukan saat ini terutama untuk ekonomi atau kesehatan, ya ekonomi berkesehatan. Untuk yang lain-lain misalkan soal ibadah, menurut saya ibadah membantu kesehatan orang lain itu juga ibadah, karena kita berjuang untuk kehidupan itu ya. Betul. Itu bisa dilakukan tapi di rumah-rumah misalkan. Apakah kemudian ibadah lebih kurang penting daripada ekonomi? Enggak juga. Kalau ibadah bisa dilakukan di rumah-rumah lah. Kalau kerja misalkan, kerja di jualan atau kerja sebagai tenaga ukir misalkan, nggak bisa dilakukan di rumah. Jadi kalau nggak kerja nggak makan gitu. Dan itu real di masyarakat memang terjadi seperti itu. Jadi tidak semuanya bisa kerja di rumah. Ya, saya pikir kalau pertanyaannya tentang pilihan ya tadi Pak. Ya, jadi kalau memang saat ini kondisinya memang secara ekonomi yang membutuhkan, ya memang ekonomi tapi berbasis pada kesehatan. Tapi itu tidak mudah terus terang. Kenapa? Karena pusat penyebaran kalau di Jepara ya itu di pasar. Iya sama tuh Pak. Ya, dan di pasar itu kemudian menyebar kemana-mana gitu kan, dan ya nggak mungkin menutup, ya memang bisa sih menutup pasar, tapi nggak terlalu signifikan juga. Apalagi isu yang lain misalkan soal rapid test yang mahal misalkan kan, dan juga sangat terbatas. Itu juga masyarakat
banyak. Jadi saat ini kalau misalkan kenapa kok angkanya semakin naik, ya karena dilakukan rapid test atau dilakukan uji gitu ya. Kalau enggak ya pasti masih aja nol gitu. Iya. Tapi ya itu. Tapi tugas besar sebenarnya pemerintah saat ini bagaimana di satu sisi membuka perekonomian, tapi juga membuat budaya kesehatan itu apa namanya menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Dan mungkin nanti kita akan bisa diskusi lebih lanjut soal itu, Pak. Oh iya, oke. Nah sekarang ke Desi sebagai orang tua, sebenarnya sampai sejauh mana sih tanggung jawab orang tua di dalam new normal ini untuk terhadap anaknya? Tadi Dr. Grace sudah menyinggung sedikit bahwa edukasi yang terus-menerus yang juga menjadi contoh ya. Tadi Bu Dr. Grace bilang. Nah, sebagai ibu rumah tangga yang sehari-hari di rumah ini bagaimana ya? Kalau kami sebagai ibu rumah tangga, ya mungkin kebetulan kami kan anaknya sudah besar-besar ya, tidak sudah SMP ke atas. Menjaga kesehatan itu pasti. Tapi yang terlebih kami memberikan asupan vitamin yang ekstra jadi gitu. Jadi membekali diri dulu, mempersiapkan kesehatan kita sendiri gitu loh, supaya satu saat harus keluar, kalau kondisi kita sehat ya tentu kan nggak terlalu mudah masuk penyakit tadi gitu loh. Hanya itu sih yang mungkin bisa dilakukan. Kalau anak-anak sudah ya paling olahraga juga, mereka diharuskan olahraga mumpung di rumah. Oke, ya, jadi terima kasih. Nah, kembali lagi ke Dr. Grace. Sebenarnya new normal ini yang kita sebut sebagai tadi adalah lifestyle yang baru dan juga sebagai jalan tengah antara ekonomi dan kesehatan, ya, jalan tengah ya. Apakah new normal ini menjadi tambahan tanggung jawab, tambahan beban bagi Anda sebagai orang tua yang juga di rumah dan juga bekerja? Karena itu sedikit berbeda dengan perspektif seorang ibu rumah tangga yang sehari-hari di rumah dengan seorang yang wanita karir istilahnya. Bagaimana menurut Bu Dr. Grace? Iya, Pak. Ya, dengar ya tadi pertanyaannya? Atau mau diulang? Iya. Iya, yang sempat terputus mungkin yang belakang, cuman tadi yang saya dengar pertanyaannya adalah apakah new normal ini menjadi tanggung jawab baru atau beban tersendiri gitu ya, bagi orang tua gitu ya, Pak? Iya, iya betul. Iya betul. Iya. Jadi kalau untuk saya ulang ya. Iya. Putus lagi. Iya. Jadi kalau saya sebagai orang merasa ekstra gitu ya. Tapi ya memang itu bukan hanya kepada anak, juga pada diri sendiri, pribadi, anggota keluarga. Kita sama-sama nih gitu untuk satu lifestyle yang baru, kita sama-sama belajar belajar untuk hidup lebih sehat, lebih hygiene, asupan gizi juga lebih diperhatikan, tidak lagi bisa sembarang makan atau beli dari luar. Mungkin saya juga harus meluangkan waktu untuk menyiapkan makanan yang harus dibuat sendiri di rumah, lebih memperhatikan asupan gizinya. Dari situ ya kita semua sama-sama belajar, sama-sama merubah gaya hidup kita gitu ya. Yang dulunya mungkin lebih banyak makan yang fast food, lalu kita beralih ke makanan sehat, cuci tangan, semuanya kita latihan sama-sama lah gitu. Jadi buat saya itu bukan beban, tapi suatu proses yang kita sama-sama belajar, kita sama-sama berproses ke suatu tatanan hidup baru lah ya. Ya new normal itu
memang harus perlu waktu untuk beradaptasi. Ya. Oke, thank you. Mungkin itu perspektif seorang ibu yang juga sekaligus wanita karir. Nah, bagaimana seorang bapak yang mungkin gini loh, kadang-kadang maaf ya, ibu-ibu, kadang-kadang bapak ini seperti saya sendiri ya, berpikir bahwa kalau saya lagi kerja di luar rumah, yang nanggung jawabin di rumah dan anak-anak itu pasti istri gitu. Apakah juga Bang Roy sama seperti saya atau mungkin punya perbedaan di dalam mempertanggungjawabkan anak-anak kita dalam menyongsong tatanan hidup baru ini? Saya rasa sih untuk yang new normal ini suami istri harus teamwork lah ya, saling ngisi lah. Artinya ketika istri lagi nggak bisa, kita yang ngisi, ya gantian juga. Tapi saya rasa gini ya, khususnya untuk pengalaman anak ini. Saya kemarin tuh, anak saya baru lulus TK ya, baru pertama sekali lah saya ngalami wisuda virtual ya. Ya, wisuda juga ya. Virtual. Ya, jadi ya toganya itu kita yang pindahin pita di atas kan gitu. Dan kedua juga ya gurunya pun sedih juga, artinya gini lah, dia ada 3 bulan nggak ketemu muridnya ya kan. Habis itu wisudanya pun wisuda jadi virtual juga kan gitu loh. Jadi sedih juga gitu ngeliatnya kan gitu. Nah, tapi khususnya untuk anak ya, saya pikir sih untuk sebagai orang ayah gitu ya, karena sering di rumah, saya pikir sih kita bisa mengetahui anak kita itu kayak mana belajar di sekolah. Artinya kan dia kan belajarnya pakai gadget ya. Yeah. Jadi kita ada waktu lebih banyak berinteraksi sama anak, ya kan. Nah, satu, kita bisa ada waktu memonitor anak, bagaimana dia belajar, apa kurangnya. Ya kan, karena gurunya nggak ada, kita mau tak mau jadi pengganti guru sementara gitu, ya kan. Nah, saya jadi guru ganti guru sementara. Nah, kembali lagi, teknologi itu kita banyak membantu, ya kan. Apa? Ya kan, satu, ya kan, untuk latihan-latihan soal tambahan gitu loh. Nah, kan zaman sekarang kita bisa download dari internet ya kan gitu loh. Nah, itu kan sangat membantu gitu. Jadi saya ngasih ekstra juga situ ke anak-anak kan. Jadi di situ orang tua juga, jadi new normal ini, jadi kita jangan, kalau kita emang care terhadap kemajuan anak kita tuh, kita itu mau tak mau bahasa Inggrisnya jadi substitute teacher untuk anak kita. Ya, guru pengganti ya. Ya, jadi pasti antara face to face sama kualitas online itu mungkin kualitas pendidikannya mungkin beda ya. Mungkin lebih baik face to face ya gitu. Nah, karena face to face itu lebih baik, nah ada yang kurang itu, nah di situ kita harus ngisi supaya tetap kualitas anak kita itu bagus kan gitu. Nah, jadi saya pikir sih itu yang new normal itu, orang tua itu harus siap dengan realita baru. Orang tua itu mau tak mau jadi substitute teacher gitu lah kira-kira. Oke, substitute teacher. Bagaimana dengan Ibu Dokter Clement pendapatnya? Apakah sebagai ibu yang juga jadi wanita karir, Anda merasa terbebani dengan pemberian tanggung jawab tambahan yang mau nggak mau gitu loh, tentang tatanan hidup baru yang harus dikenakan di dalam rumah tangga? Ya, seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Roy, Dr. Grace juga, memang di masa new normal ini, kita sebagai orang tua maupun sebagai pekerja juga merasa bertambah ya bebannya, karena kita mempunyai tanggung jawab kepada anak-anak. Misalnya seperti yang dibilang tadi juga, kita harus selalu memberi contoh, terutama yang anak-anak yang masa-masa pertumbuhan, masa balita. Kebetulan saya dokter anak, memberikan contoh, memberikan edukasi sama mereka, dan memberikan pembelajaran tentang hidup sehat, tidak bosan-bosan supaya mereka terbiasa. Kemudian kita juga yang seperti dibilang tadi, kita jadi karena mereka banyakkan waktunya di rumah, jadi mereka belajar melalui virtual, kita
harus memberikan waktu kita lebih lagi untuk mendampingi mereka. Terus yang salah pentingnya satu lagi, karena mereka, kita harus menjaga psikis mereka. Karena dalam 3 bulan ini mereka sudah bosan sekali tinggal di rumah. Mereka kadang-kadang merasa bosan, merasa jenuh. Dan inilah bagaimana kita sebagai orang tua memberikan solusi atau memberikan jalan keluar supaya anak-anak itu nggak bosan. Karena di praktek saya kebetulan sudah ada 3 kasusnya, tapi itu anak-anak yang sudah SMP, ya, mereka merasa stres. Diperiksa jantungnya suka berdebar-debar, tapi kata mamanya di dalam 1 bulan terakhir ini. Terus kita periksa semua, nggak ada apa-apa, nggak ada. Saya korek-korek, saya tanya-tanya lagi, Ibu gimana sebenarnya? Berarti kan saya pikir psikis karena secara fisik dia tidak ada apa-apa. Terus dia bilang biasanya anaknya ini kan aktif, berolahraga, hari ini main ini, dan mereka merasa jenuh sekali karena tidak boleh kemana-mana. Nah, masalah-masalah beginilah yang kadang-kadang kita sebagai orang tua menjadi beban juga, ya, dan itu juga perlu tidak kita saja, kita harusnya memang konsultasi juga sama gurunya, karena biarlah mereka solusinya sekali-sekali mengadakan virtual meeting, misalnya dengan teman-teman sekolah kayak seperti kita ini, supaya anak-anak itu tidak merasa mereka itu sendirian menghadapi pandemi ini. Oke. Saya rasa gitu deh, menjaga psikis dan mereka mental ya, psikis ya. Ya. Jiwa mereka, kadang mereka udah bosan, ada yang mual-mual terus, muntah-muntah, ditanya, dicari penyebabnya, itu udah ada 3 pasiennya yang begitu, yang saya cari-cari, ini apa, ternyata dikorek-korek, tanya dia udah jenuh kayaknya di rumah, yang biasanya beraktivitas, itu yang paling menonjol saya lihat selama 3 ini yang saya pengalamannya. Ya, berarti simptomnya itu menunjukkan gejala yang ini ya, yang aneh, tapi padahal karena bosan. Dan sependengaran saya, nggak tahu ya nih, apakah di Pati juga diberlakukan sama, bahwa pembelajaran online akan dilanjutkan sampai Desember. Apakah di Pati juga demikian, Pak Danang? Pendeta ya? Ya, Jepara ya Pak ya. Oh ya, sorry. Ya Jepara, sorry. Ya, dekat sama Pati sih. Saya belum tahu, tapi kemungkinan iya, bisa saja demikian. Hari ini terima rapor, tapi untuk kedepannya kami belum tahu sampai sejauh mana. Maaf. Ya. Film apa lagi? Ya. Ya, saya lanjutkan. Ya. Tapi begini Pak Ramos, new normal menurut saya bukan hanya waktu yang sementara. Jadi, bukan hanya sementara ya? Ya, dan saya pikir akan lebih baik dipahami seperti itu. Jadi ini bukan hanya soal masa jeda, lalu new normal, masa transisi untuk kembali ke normal, kembali ke sebelumnya. Kalau itu yang kita, menurut saya, kalau itu kita pahami seperti itu, eman-eman. COVID-19 ini sayang kalau itu hanya dipahami sebagai masa jeda untuk kembali ke aktivitas normal dalam arti yang sebelumnya. Ya. Jadi new normal menurut pendapat saya bukan hanya soal keinginan untuk kembali melanjutkan yang lama, bukan juga kemudian seakan-akan membuat yang totally baru, different. Tapi ya jadi bukan continuity, bukan discontinuity juga. Tapi saya punya istilah yang dari istilah sosiologis sebenarnya, yaitu transcontinuity, yaitu melanjutkan tapi membelokkan arah, gitu. Memperbarui, dan itu akan terus-menerus. Makanya menurut saya generasi ini bukan lagi generasi milenial nantinya, tapi generasi post-COVID-19. Keluarga juga menjadi keluarga post-COVID-19. Dan itu harus melihat selanjutnya kita mau apa. Kita nggak menghadapi ini hanya beberapa bulan. Wabah, kalau apalagi seglobal semacam ini, kalau kita lihat dalam sejarah itu kan biasanya berlangsung lama dan selalu menghasilkan perubahan-perubahan yang cukup signifikan dalam masyarakat. Makanya dampak dari hal ini, katakanlah new normal, itu bukan hanya soal bagaimana gaya hidup, kesehatan saja, tapi juga akan mempengaruhi budaya, akan mempengaruhi kehidupan anak, akan
terutama untuk anak-anak yang saat ini yang mungkin usia di bawah 5 tahun ya, mereka sebelumnya nyaman, kemudian break semacam ini, kemudian akan menghadapi sesuatu yang baru, ada masa goncangan situasi hidup yang mereka hadapi, memulihkan trauma pasca COVID-19 ini juga sangat pekerjaan yang sangat berat sekali. Penyesuaian itu yang juga harus dipikirkan. Oleh sebab itu, kalau hanya sekedar untuk mengikuti protokol kesehatan itu sementara, artinya sementara itu bisa sampai akhir tahun ini. Tetapi dampak yang lain itu bisa untuk seterusnya. Gaya hidup ini bisa menjadi budaya juga misalkan, yang tercipta itu juga bisa seterusnya. Ya. Nah itu kalau kita bicara tentang dampak new normal ya, itu belum, kalau misalkan saya tadi mencoba untuk memetakan apa sih yang bisa kita ambil sebagai peluang dari new normal ini, apa yang kemudian bisa kita pikirkan sebagai tantangan yang bisa kita bayangkan ke depan kita harus bikin apa. Kita mungkin perlu lebih dalam untuk berpikir tentang itu, karena sekali lagi ini generasi anak-anak kita ada generasi post COVID-19 gitu ya, yang punya situasi yang berbeda. Saya terus terang sangat khawatir, Pak. Khawatir saya bukan soal kesehatan, tapi khawatir saya itu bagaimana sense humanity anak-anak saya ketika mereka jarang berjumpa dengan orang lain, jarang bersentuhan, jarang melihat realitas orang lain secara nyata, tapi hanya dalam dunia simbol, dalam virtual. Itu sisi kemanusiaan mereka nanti akan seperti apa, itu juga menarik untuk digumuli, dan peran orang tua dalam hal ini misalkan. Itu juga terus terang orang tua juga kita tidak lagi bisa bersandiwara di hadapan anak. Bersandiwara bisa seminggu 2 minggu untuk tidak bertengkar di depan anak misalkan. Karena kalau yang saya dengar di Tiongkok itu justru dengan lockdown itu membuat angka perceraian semakin tinggi, itu ya Pak ya. Kenapa? Karena ternyata orang kumpul terus itu juga bosen. Dan bisa kita lihat bagaimana manajemen konflik dalam keluarga juga dilakukan di hadapan anak-anak itu jauh lebih sulit. Pendidikan menjadi peran penting dalam bagi orang. Ya, gitu dulu lah Pak. Sini coba saya mau sharing juga ini biar lebih menarik diskusi ini ya. Nah, COVID ini kan kita nggak tahu ini gimana penyebarannya. Orang-orang ya oke lah kita preventif higienis ya. Tapi ke usia-usia saya kan rentan ya. Artinya saya ini termasuk yang bahasa Inggrisnya susceptible gitu. Rawan lah, rapuh terhadap penyakit itu kan gitu loh. Nah, artinya gini loh. Kena virus ini kita bisa mati loh, ya kan? Kita bisa mati gitu, ya kan? Nah, yang kayak usia saya ini, nah itu pun karena ada seperti kayak gitu, ya ada juga teman saudara ada yang mati, ya kan? Jadi maksud saya secara spiritual pun kita ditantang juga kan gitu loh. Loh kok saya kena gimana Tuhan? Aku gini gimana Tuhan? Nah jadi di sini kita perlu juga refleksi teologis ya ke diri kita sendiri terhadap situasi ini kan, supaya ya kita nggak tahu kalau kita nanti kena kan gitu loh. Ya. Jadi itu dia. Nah kayak kemarin kan saya terus terang sampai ke rumah sakit ya karena pakai masker itulah kan, karena ini new normal ini kan, saya jadi sesak napas, saya kena GERD. Kata dokternya GERD itu seperti ya itulah kayak si Ashraf kemarin meninggal kan, suaminya BCL kan gitu. Nah, ya, ibaratnya saya udah ngalamin kan gitu saudara. Jadi artinya gini, ini karena ada pendeta juga kan gitu. Jadi kita pun harus refleksi teologis juga kan gitu, spiritual juga kan gitu. Supaya supaya kita juga lebih sering berdoa supaya kita nggak kena kan gitu loh ya kan, supaya kita dicegah kan gitu loh ya kan. Jadi mungkin juga di sini pendeta juga supaya juga jemaatnya ya jangan main-main gitu loh. Artinya kita dari sisi kesehatan jaga, tapi sisi teologis juga kita orang beragama ini harus kita tingkatkan juga kan gitu. Ibaratnya sekarang keluar kan ngeri-ngeri sedap nih bos, ya kan? Gitu. Anak nggak apa-apa, tiba-tiba kena kita sentuh, entah kita kemarin McDonald's atau pom bensin atau kemana kan, ibaratnya kalau apes ya apes aja kan gitu loh. Nah, jadi
maksud saya ini apa itu a wake up call juga kan bagi kita secara spiritual kan gitu. Ya, oke. Terima kasih Pak Roy. Dan memang saya sedikit cerita. Ada teman kuliah saya di UKDW, pendeta dari GPIB. Beliau sebagai pendeta, istrinya, 2 anaknya itu sama-sama dirawat masuk ke karena COVID, begitu loh. Dalam waktu yang berdekatan. Jadi benar yang dikatakan Pak Roy bahwa siapa yang kena, siapa yang bawa dan siapa yang menyebarkan itu juga kita nggak tahu gitu ya. Nah oleh sebab itu di sini karena kebetulan ada Pak Pendeta Danang, monggo mungkin dikasih sedikit pencerahan buat kita sebagai jemaat. Aduh, ini tidak seperti yang Pak Ramos sampaikan di kisi-kisi percakapan kita. Ini ada perkembangan soalnya langsung ditanya gitu loh. Iya, itu butuh diskusi panjang lagi itu Pak Roy. Ya, tapi ya realitas ini menyadarkan kita bahwa hidup di bawah bayang-bayang maut itu kan real ya, itu nyata. Dan ya new normal menjadi sebuah harapan untuk berjalan di tengah-tengah kerapuhan. Ya itulah hidup. Saya kira seperti itu. Tapi saya mungkin seperti ini. Beberapa waktu yang lalu juga saya diskusi, tapi saya mendekatinya dari perspektif filsafat ya. Saya mengajukan filsafat stoikisme. Tapi menarik juga. Jadi yang paling menakutkan dari COVID-19 ini adalah rasa takut itu sendiri. Virus itu bisa membuat orang terluka, bisa membuat sakit, dan ujung-ujungnya bisa juga membuat orang mati. Tetapi rasa takut, kemudian rasa membuat orang menjadi depresi, marah, itu bisa menghancurkan kemanusiaan. Jadi di satu sisi kalau di kami menekankan memang ada ya ini realitas, ini bayang-bayang maut gitu ya itulah hidup gitu. Kita lihat saya berkaca ada bulu putih di jenggot saya, wah ini bayang-bayang maut juga ini. Artinya hidup itu ya pada akhirnya akan rapuh juga. Tapi justru di bayang-bayang semacam itu pengharapan itu menjadi bermakna. Katakanlah secara teologis untuk mengandalkan Tuhan, berjalan dalam bimbingan Tuhan itu juga menjadi semakin real. Dan bagaimana bisa belajar untuk tidak takut, tetapi tidak istilahnya glueh itu apa ya, ndablek ya. Tidak menyepelekan. Kita tetap waspada, menghargai kehidupan sebagai yang Tuhan rahmati, tapi juga kemudian tidak terlalu takut gitu. Jadi dan itu kuncinya ya di pengharapan. Kita masuk dalam situasi yang benar-benar samar gitu ya. Kita tidak tahu siapa yang terkena atau kita mungkin yang bisa mengenai orang lain. Tapi kita juga berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga diri. Tapi di balik itu kita punya pengharapan, apapun yang terjadi ada Tuhan yang menyertai kita. Ya, karena besok itu khotbah mungkin bisa dilanjutkan di gereja masing-masing. Ya, sedikit itulah kira-kira ya. Ya, sedikit tambahan dari saya adalah ketika dalam menghadapi pandemik ini itu jangan pernah terjebak pada pertanyaan mengapa Tuhan ini terjadi. Kalau kita terjebak pada pertanyaan itu, yang datang pada akhirnya adalah kita menjawab pertanyaan kita sendiri. Sesudah kita menjawab pertanyaan kita sendiri, ujung-ujungnya kita nyalahin Tuhan. Ini dia. Jadi justru nanti ada pertanyaan balik dari Tuhan, Pak. Oh, apa ini Tuhan? Jawabannya mengapa tidak gitu ya. Oh, mengapa tidak ya? Itu bingung kita jawabnya lagi. Iya. Makanya menjadi satu hal yang benar-benar banyak gereja juga jadi terpecah begitu ya. Terpecah dari satu mengatakan ini hukuman Tuhan. Yang satu mengatakan, oh ini hanya sekedar kesalahan manusia. Oh, yang satu bilang ini adalah disaster karena alam. Jadi gereja sendiri punya pendapat yang beda-beda gitu ya. Tapi
yang paling penting adalah bagaimana kita berjalan berpengharapan dengan Tuhan. Karena dalam Alkitab jelas Immanuel itu nggak pernah nggak terjadi. Sampai kapanpun itu Immanuel itu dia ada begitu loh di samping kita. Nah itu sekedar tambahan ya buat Pak Pendeta ya, maaf ya. Ya makanya saya sering kali melihat ini sebagai sesuatu yang sisi positifnya. Misalkan dalam khotbah dua minggu yang lalu misalkan justru melalui ini kita dipaksa untuk orientasi kita itu nggak cuma kumpul, tapi justru kita berpencar untuk berdampak di tempat kita masing-masing. Misalkan seperti itu ya. Jadi kita bisa memaknai ulang panggilan gereja dalam situasi ini. Jadi new normal menurut saya bukan hanya untuk fokusnya adalah reopening gereja, bukan, tapi renew gereja, gitu, atau transcontinuity, gitu lah. Ada hal-hal yang lama yang tetap kita bawa, tapi itu berbelok. Nah, saya ada pertanyaan ini untuk Pak Pendeta ini. Nah, selama ini kan kebaktian kita kan virtual, bukan di gereja. Nah, katakan juga nanti setelah di gereja kan dibatasi jumlah yang masuk, nggak bisa juga kan, mau tak mau tetap virtual. Nah, apakah kebaktian secara virtual, apakah lebih kudus kebaktian di gereja daripada kebaktian virtual? Kalau kudus dan tidak kudus itu tidak tergantung pada tempat ya Pak ya. Pada akhirnya akan seperti itu. Kalau mau jujur juga, yang kebaktian di gereja belum tentu mereka kebaktian juga. Tidur malah ya. Tapi juga terus terang saja, ketika kebaktian di rumah juga ada sisi plus minusnya. Ini dari sharing jemaat kami ya, yang kami agak kesulitan itu kan kami di budaya pesisiran. Itu di basicnya juga di pedesaan itu nalurinya kan kumpul. Komunal banget kan Pak. Jadi ini menjadi hukuman berat sebenarnya dilihat dari situ, rasa kangen dan sebagainya kita nggak bisa terpencar semua. Yang kedua, teknologi juga masih sangat terbatas untuk di pedesaan. Mungkin semua orang punya HP tapi tidak semua sinyalnya bagus untuk live streaming misalkan. Iya. Tapi ada sisi positif yang kami dapatkan feedbacknya dari jemaat itu, misalkan keluarga menjadi lebih banyak waktu untuk melakukan misbah keluarga. Tapi juga sisi negatifnya pendampingan pastoral menjadi lebih sulit. Iya. Pendeta mau berkunjung itu mikir 2 kali, bukan mikir ketularan, mikir bisa nulari. Gitu. Bisa nularin ya. Iya, terutama misalkan istri saya bidan. Iya. Di rumah sakit kemarin ada 24 tenaga kesehatan di rumah sakit sebelah rumah saya itu positif gitu ya. Dan setiap kali pulang istri saya selalu menyampaikan hasil rapid test hari ini di beberapa kawannya semacam ini, dan makanya bukannya kami tidak mau untuk katakanlah berkunjung atau tidak menerima tamu, kami tidak takut untuk ketularan, artinya seperti itu dalam tanda kutip ya. Tapi yang lebih kami takutkan adalah ketika kami bisa menulari. Ya memang bisa diganti dengan telepon dan sebagainya sih. Cuma sekali lagi latar belakang di komunitas rural pedesaan itu komunal, dan ini yang menjadi sesuatu yang pergeseran yang tidak mudah dari komunal menjadi networking, itu tidak mudah. Peralihan semacam itu tidak mudah. Tapi kan ya ini mudah atau nggak mudah ini harus dihadapi kan gitu ya. Iya betul. Dan butuh penyesuaian yang cukup panjang. Di sisi lain positifnya misalkan anak-anak muda mendapatkan panggung. Yang kalau selama ini orientasi gereja tradisional, gereja berbasis kesukuan itu kan orientasinya pada orang-orang tua. Anak-anak muda nggak diberi kesempatan untuk mengambil keputusan kan. Tapi sekarang panggungnya adalah anak-anak muda, mereka yang lebih banyak bergerak dan seterusnya. Jadi kalau pertanyaannya lebih kudus mana, ya di mana saja sebenarnya sama, tidak mempengaruhi tingkat kekudusan sih Pak. Tingkat kekudusan. Ya menurut saya saat ini justru yang kudus adalah yang berpihak pada kemanusiaan saat ini. Itu yang kudus karena pro pada kehidupan. Karena kekudusan itu selalu penghargaan terhadap kehidupan. Kalau konsep kekudusan dalam kitab suci. Soalnya kalau pendeta-pendeta yang old school itu teknologi kebaktian virtual Zoom itu kan nggak masuk di otaknya kayak gitu kan gitu. Jadi kalau yang muda-muda seperti kayak kita ini kan masih oke lah gitu ya kan. Tadi jawaban Bapak gitu, Pak Pendeta gitu ya.
Nah, yang old school ini kan belum tentu gitu kan, apa itu kebaktian, apa itu kan, kurang kudus, kurang ini kan gitu. Paling artinya kan, yang penting seperti tadi Pendeta Danang bilang kan, konsepnya kayak mana kan gitu loh. Iya, oke. Ya, jadi sekarang ke Ibu Desi. Karena ternyata perpanjangan waktu itu untuk learning from home sampai Desember. Tentu tidak terjadi pelimpahan tanggung jawab kan terhadap guru ya. Kan biasanya anak-anak 8 jam di luar rumah itu berada di sekolah. Nah, tentu kalau 8 jam di luar rumah di sekolah, pada umumnya orang tua berpikir, oh, tanggung jawab anak saya terletak pada guru. Nah, sekarang ini bagaimana dengan tanggung jawab itu tidak dibagi seperti sebelumnya? Tentu saya bisa kebayang ya, karena beberapa teman saya melalui Facebook saya lihat, apalagi yang punya anak kelas 4 ke bawah ya, kelas 3, 2, 1, itu rasa-rasanya dia udah mau meledak begitu ya. Karena memang ya tentu mendidik seorang anak yang fasenya ya umur-umur 8 tahun ke bawah tentu beda ya dengan umur 10 tahun atau yang masuk SMP atau SMA begitu. Nah, bagaimana tanpa pelimpahan tanggung jawab ini Ibu Desi sebagai ibu rumah tangga memikirkannya begitu? Silakan. Ya, puji Tuhan buat kami, mungkin karena sudah melewati fase dari anak-anak SD yang perlu pendampingan lebih begitu ya, ditemani dan diajarkan. Tapi karena kami sudah mempunyai anak yang ya sudah cukup mandiri mereka dengan tugas-tugas sekolahnya, untuk saya pribadi, saya bersyukur bahwa sebenarnya nggak terlalu repot begitu. Mereka sudah terbiasa mandiri dengan tugas-tugasnya, malah kerja-kerja kelompok itu yang juga sangat membantu mereka satu sama lain untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas mereka begitu. Tapi memang saya kebayang dengan teman-teman yang dulu memang saya kan mengajar, tapi ya nggak tahu ya, puji Tuhan juga karena sudah resign dan sekarang tinggal di rumah, tetapi ada tanggung jawab mengurus orang tua yang juga keterbatasan bergerak, jadi otomatis saya banyak di rumah dengan pekerjaan-pekerjaan rumah yang sebetulnya sih nggak ada habisnya. Tetapi ya seperti tadi saya mengingat teman-teman juga yang guru, sementara dia harus mengajar murid-muridnya, anak-anaknya pun sebetulnya yang mungkin levelnya masih SD kelas 1, 2, TK lagi. Bagaimana juga mereka gitu loh, saya nggak kebayang itu. Dan itu yang mereka yang betul-betul kayaknya udah bebannya luar biasa gitu. Tapi kalau saya sampai saat ini tidak terlalu bermasalah gitu, Pak. Ya, karena anak-anak sudah gede ya. Ya, nah, anak-anak udah besar. Bagaimana dengan Dr. Grace? Apakah Dr. Grace dengan memang selalu mengantar anak ke rumah mertua juga menjadi salah satu cara untuk membagi tanggung jawab tersebut untuk mendidik anak-anak di dalam new normal ini, Bu Grace? Halo, Bu Grace. Iya. Jadi sama seperti Bu Desi tadi, ya. Jadi sama seperti Bu Desi tadi, kebetulan anak saya juga sudah naik ke SMP kelas 1, sudah kategorinya sudah tidak terlalu kecil. Bisa dengar ya, Pak? Bisa. Bisa dengar, bisa. Iya, jadi mungkin saya pribadi tidak, jadi saya pribadi juga tidak begitu terlalu bermasalah gitu dengan pembelajaran yang saat ini berlangsung. Tapi ya tetap kekhawatiran itu ya pindah lagi gitu, walaupun saya menitipkan ke rumah mertua, tapi tentu waktu belajarnya dengan waktu mainnya itu pasti akan lebih banyak waktu mainnya dibanding waktu belajarnya, karena sudah barang tentu
main game dan segala macam itu ya mungkin sudah dikasih tahu sih ya harus ingat waktu, tapi tetap aja pasti porsinya akan lebih banyak mainnya dibanding belajarnya. Itu jadi tantangan juga sih gitu ya. Kalau mereka di sekolah formal atau ada kurikulum yang jelas gitu dari 8 jam gitu ya, mereka mengikuti proses pembelajaran di sekolah, ya mungkin waktu bermainnya beda dengan yang di rumah gitu. Jadi saya cuma titip-titip ya, sudah mulai besar harus bisa bagi waktu gitu. Nah pertanyaan selanjutnya untuk Bu Grace juga. Sebenarnya apa yang paling sulit dalam menjalankan tanggung jawab sebagai orang tua di dalam mendidik anak-anak dalam new normal ini? Hal apa yang terasa sangat sulit? Di dalam aspek apa? Silakan, Bu Grace. Halo, Bu Grace. Ya, yang tentu itu kedisiplinan, iya Pak. Ya, silakan. Kedisiplinan untuk, jadi yang paling terasa banget untuk saat ini kedisiplinan untuk mengatur waktu. Jadi kalau kami berdua kerja, saya setiap hari harus pergi ke rumah sakit. Kebetulan juga suami tidak bisa work from home, jadi harus pergi ke kantor. Jadi setiap hari kami ini selama ini tidak pernah kalau kecuali Sabtu dan Minggu ya mendampingi. Jadi kami menitipkan ke mertua. Tantangan yang terbesar yaitu kami tidak dapat mendampingi di masa-masa di rumah itulah. Jadi kami hanya maksimalkan di weekend kami punya waktu, atau ya pulang kerja itu juga waktunya terbatas. Itu sih yang menjadi tantangan mungkin buat teman-teman atau ibu-ibu yang mendampingi di rumah, tantangannya juga berbeda gitu ya. Tapi kalau buat kami yang sama-sama bekerja, yang paling sulit adalah mendampingi dan memberikan edukasi gitu. Waktu yang ada sekian panjang itu harus dipakai sebaik mungkin, itu agak susah. Jadi terus terang mereka, terutama anak saya itu mungkin waktunya banyak dipakai untuk main game gitu Pak. Jadinya ke sana ya. Iya. Nah, bagaimana dengan pertanyaan yang sama ke Ibu Dr. Clement? Ya, tantangannya pada saya kebetulan sih memang anak-anak yang 3 sudah pada kuliah ya. Sekarang mereka sedang melakukan UAS dari sekolah. Dari UAS-nya dari rumah. Ya, tadi seperti yang disebutkan oleh Dr. Grace, Ibu Desi tadi, tantangan yang utama ialah bila saat anak-anak itu lupa untuk melakukan protokol kesehatan ya, yang cuci tangan, pakai masker, itulah yang tantangan paling sulit, karena saya harus selalu mengedukasi, berulang-ulang mengedukasi mereka supaya jangan lupa pakai masker. Dan yang kedua, tantangannya yang saya rasakan bila anak-anakku sudah bosan, udah jenuh di rumah. Nah, mereka itu udah pada rewel. Gimana saya mensiasatinya sebagai seorang ibu agar mereka nanti tidak mulai jenuh. Itu yang saya rasa paling berat. Saya. Jadi artinya sebentar Pak. Jadi artinya untuk menghilangkan kejenuhan bagi anak-anak adalah tantangan paling besar buat Dr. Clement ya. Pak Roy. Ini saya mau tanya ke Bu Dr. Clementina ya kan. Tadi saya tertarik juga dengan fenomena anak kecil yang ada panic attack yang berobat kan gitu loh ya. Artinya pertanyaan saya, apakah sering kejadian seperti itu yang Ibu hadapi atau fakta yang Ibu tahu di bidang keahlian Ibu? Kedua, mereka itu di usia berapa ya kan? Satu, keseringan frekuensinya terjadi. Kedua, di usia berapa. Ketiga itu kira-kira tindakan terhadap mereka itu apa jadinya kan gitu loh. Dan apa sih penyebabnya gitu loh. Emang stres tiba-tiba ada panic attack, jadi
bisa dielaborasi lagi nggak ya? Kayaknya menarik gitu tadi, biar kita tahu mana anak saya pun udah ngeluh-ngeluh, Pak, bosen di rumah dan gitu. Kira-kira gimana Bu? Ya, terima kasih Pak. Ya itu ya, saya dapat 3 kasus, biasanya usia pra-remaja, usia 13 tahun ke atas Pak. Mereka datang dengan keluhan muntah-muntah, sakit perut, lemas. Memang saya periksa, memang jantungnya berdebar-debar. Yang satu sempat saya mau konsul ke dokter kardiologi anak. Saya pikir, tapi saya mau eko atau apa ini, ada salah nggak ya? Tapi memang benar-benar. Nah, itu kan nggak bisa sekali datang. Saya suruh lagi, Bu, kontrol lagi ya, 1 minggu lagi. Mau lihat lagi nih gimana. Tetap juga saya periksa, itu yang paling menarik. Kok dia masih berdebar-debar, tapi udah agak berkurang. Terus lama-lama saya tanya, Bu, gimana? Ada 4-5 kali dia jumpa sama saya, tapi saya udah berpikir, ini aku konsulin lah ke dokter kardiologi anak untuk di eko. Tapi kan masa COVID, kan nggak boleh sembarang konsul. Kalau memang kan juga kita tidak boleh suruh orang-orang datang ke rumah sakit ya, kalau nggak Pak. Ya udah deh Bu, saya lihat lagi. Pertemuan ketiga, ibunya udah mulai bilang, Dok, tapi saya agak sedikit kasih obat penenang. Jadi, Bu, yang ketiga dia datang, ada perubahan nggak? Iya Dok, anak aku, nah dia udah mulai gitu, udah mulai tenang Dok, gitu kan. Aku bilang kalau udah sakit, ini kali udahlah kasih obatnya ini, karena kan udah 13 tahun ya, maksudnya udah agak remaja, bisa lah kita kasih. Nah, saya kasih itu, kata mamanya kan selalu datang nih, konsul udah 5 kali dia datang ke aku baru mengambil keputusan, tapi saya tanya-tanya, dia itu, Dok, yang keempat dia bilang, Dok, udah nggak ada apa-apa di rumah, dia udah tenang. Tapi kalau pas dia bilang kita mau konsul lagi ke saya, dia udah mulai takut, karena kan pikir dia, bosen ya kali ya gitu. Nah, oh ya berarti udah ya Bu, saya nggak usah konsul ke kardiologi anak, kayaknya ibu anaknya masalah, dia jenuh. Emang Dok, mulailah mamanya itu cerita, biasanya dia setiap sore ada paling nggak 3 kali seminggu dia les main poli, pokoknya yang kegiatannya di luar. Nah, mamanya ini strict, kalau yang selama 3 bulan ini dia benar-benar menyuruh anaknya itu tidak boleh keluar rumah. Kalau kita kan cerita-cerita, yaudah deh Bu, kayaknya saya kasihkan, saya udah tahu nih kasih obat penenang kok dia enak, berarti dia hanya gangguan cemas ya, kalau kami bilangnya gangguan cemas aja ini, karena memang dia jarang sakit, jarang apa, kan kita tanyai anamnesenya dari awal, dari kecil dia gimana. Itu yang saya rasa nanti saya mau suruh kontrol lagi, tapi hanya untuk memastikan lagi. Jadi makin jarang Bu, suruh kontrol 2 minggu lagi, coba datangnya Bu. Itu aja sih Dok. Saya itunya tertarik. Udah ada 3 kasus, ada yang berdebar-debar bener, debar-debarnya kita dengar pakai stetoskop, heboh bener. Satu lagi yang muntah-muntah, sakit perut aja, kayak mual, kayak apa, ditanyai salah makan, ada mencret, enggak, pokoknya lain, tapi anaknya kelihatan juga itu ya agak kayak lesu, gitu sih. Nah, ini saya pertanyaan kedua, mungkin kalau yang sekarang ini kan, apakah sudah ada diterapkan nggak ya virtual konsul gitu lah? Nah, seandainya sudah itu kayak mana ya penerapannya gitu? Artinya virtual konsul itu kan nggak periksa orangnya, nah itu sudah dilakukan nggak ya? Itu gimana tuh? Dokter, kalau itu kan kalau di kita tergantung rumah sakit ya Dok. Ada yang kita harus itu yang koordinir itu Dok, rumah sakitnya. Jadi dia tanya dulu dokter-dokter yang situ mau nggak yang begitu. Ada yang tidak mau karena kan nggak etis menurut aku ya. Maksud aku sendiri disuruh gitu, aku tidak bersedia karena aku harus melihat ya, kadang-kadang harus memeriksa, harus cuman gini-gini kan kadang kita nggak tahu gitu. Itu Dok, coba dokter tanya, Bapak tanya ke rumah sakit yang mengadakan gitu. Kebetulan rumah sakitku ada satu yang begitu, tapi saya tidak ikut, kan ditanya itu dokternya mau nggak kayak gini. Menurut aku sih aku kurang, aku nggak suka yang begitu, yang aku mau pengen kurang enak deh gitu, kayaknya nggak, gimana ya, saya nggak meriksa, cuman bilang-bilang gitu, itu menurut saya ya. Oke. Ya, jadi apa yang tersulit dalam tanggung jawab sebagai orang tua menurut Bang Roy sendiri supaya langsung
bisa kita mengerti gitu. Bang Ray? Kamu jawab sebagai orang tua. Iya dong, sebagai orang tua. Sorry, putus tadi koneksi. Pertanyaan apa tadi Pak Ramos? Ya, apa yang tersulit buat Anda di dalam menjalankan tanggung jawab sebagai orang tua di dalam menjalankan new normal ini? Oh gitu, sebagai orang tua berarti kan orang bapak lah ya, bapak berarti sama anak, kita orang tua kan karena saya rasa sih sebenarnya sih ya kesulitan orang tua itu artinya ya seperti kata Bu Dokter tadi, anak juga bosan juga di rumah 3 bulan nggak kemana-mana. Ya ini saya baru pulang dari PIK ini, ya kan bawa libur anak-anak aja lah, entah dan dalam kota aja lah supaya nggak bosan juga kan. Jadi sebenarnya sih saya sih positif aja sebenarnya akibat COVID ini, artinya kita sama anak itu hampir tiap hari ngumpul kan. Jadi interaksi waktu makin tinggi ya kan. Jadi kita bisa monitor anak itu belajar kayak mana ya kan. Nah saya dulu waktu dulu kerja saya dulu sering keluar negeri kan gitu loh. Jadi lebih sering waktu itu FaceTime ke anak kan gitu. Jadi saya pikir sih di dalam situasi ini saya pikir ada juga sisi positifnya lah pada kita gitu. Nah, makanya saya sih ambil positifnya aja sih gitu loh. Menurut saya sih lebih banyak positifnya lah daripada negatifnya gitu aja. Oke, ambil positifnya ya. Ya, jadi sangat tergantung konteks dan siapa pelakunya ya. Oke, kepada Pak Danang, bagaimana? Apakah yang tersulit bagi Anda untuk sebagai orang tua sekaligus pendeta di dalam menjalankan tanggung jawab ini di new normal ini? Kayaknya jadi orang tua itu nggak ada yang mudah ya Pak, semuanya sulit. Sulit semua ya? Iya, yang menarik kalau saya kan kondisi semacam ini, saya yang lebih banyak di rumah justru. Oke. Tetapi istri saya yang jarang di rumah karena sebagai bidan ya, tapi di ruang operasi. Jadi waktu dengan anak-anak lebih banyak waktu dengan saya, dan ini juga sekaligus waktu Pak Ramos kemarin menghubungi itu sebenarnya wah ini jadi pertanyaan pribadi untuk saya nih, apa yang udah aku kerjakan kan untuk anak-anak, dan kemudian saya menyimpulkan wah kayaknya saya belum bisa jadi ayah yang baik deh. Ya karena begini, saya punya idealisme semacam ini Pak, bahwa COVID ini sisi positifnya justru mengembalikan orang tua sebagai orang tua. Oke. Yang punya tanggung jawab sepenuhnya kepada anak. Jadi kalau selama ini tanggung jawab pendidikan dilimpahkan pada sekolah, ya sekarang kembali ke orang tua. Tanggung jawab kesehatan juga kembali ke orang tua, gitu kan. Perhatian terhadap nutrisi dan sebagainya juga dari orang tua. Termasuk juga, ya saya ini yang mungkin jadi pergumulan semuanya ya, ketika belajarnya juga pakai gadget, kemudian semuanya serba virtual, itu yang agak mengkhawatirkan gitu ya, karena bagaimanapun juga saya nggak ingin anak saya nanti terlalu banyak berhadapan dengan mesin, tapi kehilangan sentuhan manusiawinya gitu. Ya. Tapi ya gimana, yang paling praktis kan Pak, maksud saya begini, kalau misalkan di rumah saya juga harus menyelesaikan banyak pekerjaan, butuh konsentrasi. Kalau anak-anak dapat tugas ya sekolah, kebetulan anak saya masih TK dan yang satunya lagi SD kelas 1. Waduh. Jadi bisa dibayangkan ramainya gitu kan. Yang paling mudah dan praktis mereka diem itu kan kasih HP atau kasih laptop, ini kamu main game, saya jangan ganggu ya. Itu yang paling simpel gitu. Meskipun terawasi, cuma ya itu ada kalanya juga saya pikir sama dengan yang lainnya, kejenuhan dan seterusnya juga yang menjadi penting untuk kami juga, bagaimana kalau pendidikan sebenarnya kan soal keteladanan. Ini yang lebih sulit menurut saya, karena pendidikan yang paling jelas kepada anak kan melalui apa yang kita lakukan. Bagaimana kita bersikap kepada pasangan, bagaimana kita misalkan, ayo kamu mandi sementara saya belum mandi, ya wagu atau nggak bisa kan, atau kamu jangan nonton laptop melulu, kamu jangan main game melulu, tapi saya kerjanya di depan laptop, ya nggak bisa juga.
Jadi mendamaikan itulah Pak ya. Saya kira menjadi figur sebagai orang tua yang memang bisa diteladan oleh anak, sekaligus juga mendampingi mereka untuk tetap menjadi anak-anak yang utuh lah. Makanya akhir-akhir ini mungkin ibu-ibu dokter akan tidak setuju, tapi akhir-akhir ini saya, karena kami di desa sebenarnya, di kampung ya kota tapi di kampung, dan di sekitar tetangga kami itu ada 10 anak kecil. Nah itu biasanya mereka ya kumpul ke rumah main Lego bareng, yang perempuan itu main make upan sama make upnya bundanya. Ya saya sih bilang sama, nggak apa-apa main make up, lebih baik daripada kamu main HP. Jadi sebenarnya mereka senang juga sih main coreng-corengan gitu kan, nggak apa-apa nanti bisa dibersihin. Ya akhirnya itu yang atau mereka mulai belajar main sama ada sepedaan di kampung gitu. Meskipun beresiko ya, tapi kadangkala itu pilihan-pilihan yang harus diambil. Oke. Ya itu pilihan-pilihan yang harus diambil dengan yang jelas yang paling susah juga, dan ini sudah cukup baik. Misalkan dengan kebiasaan mencuci tangan dan seterusnya. Kebetulan di kampung kami dijadikan sebagai kampung siaga, percontohan gitu ya. Jadi mau nggak mau kita harus dipaksa untuk membiasakan itu. Dan ini menjadi mengingatkan saya ke masa kecil saya sebenarnya. Dulu itu di Jawa, setiap rumah itu depannya punya padasan ya, atau gentong yang berisi air. Dan orang yang dari kerja itu nggak boleh masuk ke rumah sebelum cuci tangan. Dengan alasan apa? Nanti bisa sawanan itu kalau misalkan diganggu roh-roh dari luar, kalau masuk nggak cuci tangan itu bisa kena sama anaknya. Gitu. Ini menarik karena ini sekarang mungkin nggak ada roh-roh kayak gitu, tapi COVID gitu ya. Tapi kan artinya ada kebijaksanaan dalam sejarah budaya kita masing-masing yang bisa diterapkan ke anak ke kehidupan kita juga. Jadi yang lebih sulit menurut pendapat saya bukan soal protokol kesehatan yang mereka sudah mulai bisa memahami, karena setiap saat disosialisasikan di mana-mana. Ya. Setiap malam juga mereka diminta berdoa juga dari sekolah, karena mereka sekolah di sekolah Katolik. Mereka diminta untuk berdoa untuk COVID-19 ini secara khusus. Ya. Itu juga membantu untuk memahami apa itu situasi yang saat ini terjadi itu apa. Itu juga tidak mudah untuk menjelaskan, tapi sudah bisa. Kalau kekhawatiran saya, tantangannya justru sebagai orang tua. Jadi bagaimana untuk menjadi orang tua yang semestinya itu yang jauh lebih sulit. Ya. Sebagai figur teladan tadi Pak ya. Ya persis. Pak. Oke. Ya, jadi ini adalah akhir daripada diskusi kita atau bincang-bincang kita. Saya minta semua kita untuk memberikan closing statement begitu ya, tentang apa yang menurut Anda yang perlu dan sangat perlu dilakukan sebagai orang tua dalam tanggung jawab melaksanakan pendidikan terhadap anak di dalam jelang new normal ini. Ya, jadi silakan Bu Desi, closing statement-nya. Menurut saya new normal ini harus disikapi dengan pendekatan yang lebih intens antara kita orang tua dan anak, memanfaatkan momen ini supaya benar-benar terjadi kedekatan, sehingga apapun nanti di luar sana mereka berinteraksi, semua sudah dilengkapi di rumah dan sudah ada kesepakatan yang sudah mereka punya, sehingga apapun yang terjadi di luar mereka sudah tahu baik buruk apapun yang harus mereka lakukan. Oke, thank you. Nah, Dr. Clement? Ya, terima kasih. Closing statement dari saya yaitu tetap melakukan protokol kesehatan. Dan tidak lupa kami dari IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, tetap masih melarang anak-anak untuk bermain-main di taman. Itu ada pernyataannya ya, masih dilarang bermain-main di taman. Kalau bawa bayi berjalan-jalan, bayi-bayi itu harus pakai kereta dorong, pakai face shield ya itu, dan harus selalu diawasi oleh satu orang dewasa.
Itu dari kami, itu saja dari saya. Oke, ya. Langsung ke Dr. Grace. Closing statement. Iya, jadi iya Pak. Jadi silakan. untuk menghadapi new normal ini kita orang tua, jadi dalam menghadapi new normal ini. Bulan dia main barengnya. Ya, silakan. Ya pasti ada waktu juga yang dia nggak bisa. Kalau ini kita semua orang tua sama-sama dimulai dari keluarga dulu. Iya Pak. Ya, halo. Bisa diulang tadi internet koneksi Ibu putus. Koneksi Ibu putus tadi. Bisa diulang. Jadi iya Pak. Jadi menghadapi new normal ini kita sama-sama orang tua harus ya putus lagi koneksi Ibu. Terputus lagi ya Pak? Iya, oke. Iya. Saya ulang lagi ya Pak. Ya silakan. Jadi kalau misalnya kalau ada mingguan mulai kapan? Iya. Jadi untuk menghadapi new normal ini kita sama-sama orang tua mempersiapkan anak-anak kita mulai dari keluarga kita sendiri gitu. Jadi mempersiapkan mereka untuk di luar sana kita harus mengedukasinya mulai dari dalam keluarga kita sendiri gitu. Jadi mulai dari gaya hidup, cara pandang, semuanya itu dimulai dari keluarga sebelum mereka nantinya akan bersosialisasi juga di tengah-tengah masyarakat. Itu sih Pak. Dan kita semua, apapun profesi kita, apapun kita ditempatkan, kita ambil bagian. Halo. Iya, Pak. Ya, silakan. Tanggung sekali tadi. Baru tadi sampai ini ya, bahwa Anda harus mengedukasi tentang gaya hidup dan cara pandang. Bisa dilanjutkan lagi? Iya. Iya, jadi itu dimulai dari keluarga, di dalam keluarga sendiri, mempersiapkan anak-anak sebelum mereka kembali siap lagi ke tengah-tengah kehidupan sosialnya mereka. Kemudian dan kita sendiri sebagai orang tua juga harus mempersiapkan diri, mulai beradaptasi dengan kehidupan yang nantinya kita hadapi sama-sama. Jadi dimanapun kita berada, apapun profesi, kita bisa sama-sama ambil bagian dalam menghadapi semua ini. Oke, thank you Bu. Kemudian Bang Roy, silakan closing statement Anda. Ya, saya pikir sih kalau dari segi saya sih ini artinya seperti saya bilang tadi kan, kayak di usia saya yang rentan ini kan ya agak was-was juga kan gitu loh. Artinya ada wake up spiritually lah gitu, artinya kita jangan main juga gitu loh, artinya supaya lebih dekat ke Tuhan juga kan gitu loh. Oke. Ya jadi dari sisi spiritual ya, dari sisi sebagai bapak ya, saya pikir ya saya bilang tadi kan, jadi waktu lebih banyak ke anak kan, ada kesempatan ngajar anak. Yeah. Ketiga, sebagai profesional tadi ya, saya bilang sih mari kita bersyukur ada teknologi, mari kita lebih mendalami teknologi supaya kita satu bisa gampang beribadah, gampang bekerja, gampang berinteraksi sama anak, sama guru-guru anak juga kan gitu. Oke, iya, terima kasih. Dan terakhir Pak Pendeta, monggo. Iya. Kalau pendeta closing statement-nya harusnya agak teologis sedikit gitu ya. Benediction berarti. Ya, jadi saya kira untuk dalam konteks keluarga kita menikmati hal-hal sederhana bersama dengan keluarga, dengan anak-anak misalkan, itu bisa menjadi sesuatu yang bermakna di tengah-tengah hidup yang rapuh. Di tengah bayang-bayang maut ini yang ketika semuanya serba agak tidak pasti,
ya yang bermakna itu ya hal sederhana yang termasuk dalam kebersamaan bersama dengan anak-anak. Lalu untuk yang kedua yang ingin saya sampaikan, biarlah kita sebagai orang tua juga menumbuhkan atau mendorong pengharapan itu juga ke anak-anak, menumbuhkan rasa aman, menumbuhkan rasa nyaman, tidak justru menambahi panik anak-anak kita. Satu tips misalkan, mungkin saatnya kita perlu sering memeluk anak-anak kita, karena sentuhan itu tidak tergantikan. Ketika mereka tidak mulai jarang bersentuhan dengan orang lain, setidaknya ada rasa nyaman, rasa hangat, rasa diterima, itu dari orang tuanya, dan itu menenteramkan, itu menguatkan. Tapi memang ke depan post COVID-19 ini memang efek psikologis untuk anak-anak, terutama dampak-dampak traumatis itu juga belum mendapatkan pertimbangan atau perhatian lebih lanjut. Tapi minimal dengan sentuhan, dengan pelukan itu bisa lebih menguatkan dan ada waktu bersama yang baik. Saya kira gitu Pak Pendeta. Oke, jadi 3 ya. Oke, jadi terima kasih buat semua Bapak Ibu yang sudah ambil bagian di dalam bincang-bincang kali ini. Dan saya rasa apa yang telah kita tuangkan masing-masing di dalam bincang-bincang ini bisa menjadi berkat bagi orang yang mendengar ya. Dan walaupun tidak sempurna dan tidak mungkin untuk menjadi sempurna, tetapi biarlah Tuhan yang menyempurnakan dalam setiap hati atau hidup dari orang-orang yang mendengarnya. Jadi Tuhan memberkati kita semua, dan saya harapkan juga ketika ini nanti flyernya udah selesai saya buat Pak Danang. Saya akan kirim semua flyernya ke Bapak Ibu masing-masing, dan mohon bisa ditempel ya, atau ditaruh di dinding wall kita masing-masing, entah di IG kah atau di Facebook kah, dan kemudian kita bisa membagi link yang nanti akan saya upload begitu. Dan terima kasih sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam buat keluarga masing-masing dan salam sehat dari Taiwan ya. Bye, ya. Tuhan memberkati. Selamat malam. Selamat malam. Bye.